Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya cintai. Saya Raka, dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memulai satu perjalanan yang bisa mengubah hidup di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Beberapa waktu lalu saya melihat ayah saya kesulitan hanya untuk membuka tutup botol. Padahal dulu beliau bisa mengangkat galon tanpa masalah. Ibu saya pun sering mengeluh lutut kaku saat bangun tidur. Saya sempat bertanya-tanya, apakah ini memang takdir dari usia tua? Tapi hari ini saya menemukan jawabannya, dan saya tidak sendirian. Bersama saya hadir sosok luar biasa seorang dokter, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, mendampingi para lansia dari desa ke desa di seluruh Indonesia. Beliau telah menolong ratusan pasien menulis buku sehat di usia emas, dan dikenal sebagai sahabat para orang tua. Langsung dari studio, mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih Raka atas perkenalan hangatnya. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai seorang sahabat yang ingin membantu Bapak Ibu menghindari satu kesalahan besar yang sering terjadi di usia lanjut. Waduh, langsung penasaran nih dok. Apa sebenarnya kesalahan itu? Kesalahan yang paling sering saya lihat adalah melewatkan pagi hari dengan perut kosong, atau malah mengisinya dengan makanan yang salah. Banyak yang berpikir, saya sudah tua, makan sedikit saja cukup. Padahal justru saat itulah tubuh butuh nutrisi yang tepat. Jadi bukan usia yang bikin tubuh makin lemah, tapi cara kita memperlakukannya ya dok? Tepat sekali. Setelah usia 60 tubuh mulai mengalami sarkopenia penurunan massa otot. Tapi kabar baiknya, ini bisa diperlambat, bahkan dibalik dengan satu kebiasaan sederhana, makan buah atau makanan alami yang tepat di waktu yang tepat, yaitu pagi hari. Wah, jadi kunci kekuatan lansia itu bukan di rumah sakit, bukan di gym, tapi di dapur kita sendiri. Betul sekali Raka. Dan hari ini saya ingin membagikan 7 jenis makanan pagi yang sudah saya uji langsung ke banyak pasien lansia. Murah alami, tidak perlu suplemen mahal, tapi dampaknya luar biasa. Jeda sebentar ya Bapak Ibu, saya ingin tahu, tuliskan di kolom komentar. Anda tinggal di mana dan apa? Keluhan kesehatan paling sering dirasakan pagi hari. Kita lanjut, Dok Mari mulai dari makanan pertama. Katanya, terlihat biasa saja tapi diam-diam menyimpan kekuatan. Ya, kita mulai dari belimbing. Buah yang sering dianggap pelengkap rujak ternyata kaya vitamin C, kalium, dan antioksidan. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sering merasa kaki bengkak belimbing punya efek diuretik alami yang bisa membantu mengurangi cairan berlebih dan rasa kaku di tubuh. Wah, saya kira belimbing cuma buat pelengkap hidangan. Justru itu jebakan pertamanya. Saya punya pasien di Tulungagung Buningsih usia 69 tahun. Sejak rutin makan belimbing setiap pagi, keluhan nyeri punggungnya berkurang drastis. Tidurnya nyenyak dan bangun pagi pun lebih ringan. Luar biasa. Jadi caranya cukup makan 1-2 buah belimbing matang langsung saat perut kosong. Betul. Tapi ingat bagi yang punya masalah ginjal harus konsultasi dulu. Karena belimbing mengandung zat yang bisa memberatkan fungsi ginjal jika tidak cocok. Baik dok, dan selanjutnya? Makanan kedua ini lebih familiar lagi. Pisang kukus. Tapi bukan sembarang pisang, saya rekomendasikan pisang kepok yang matang alami dikukus tanpa gula. Wah, itu sering saya lihat di pasar-pasar. Tepat. Pisang mengandung kalium, magnesium, vitamin B6, dan triptofan. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, mengurangi kram, dan membantu tidur nyenyak. Saya jadi ingat ayah saya. Akhir-akhir ini tidurnya sering terbangun, kakinya juga suka kram. Nah, itu tanda bahwa otot tidak dapat pemulihan yang cukup. Seorang pasien saya Pak Darno dari kaki Gunung Merapi, setelah rutin makan pisang kukus tiap pagi, kini bisa jalan lebih jauh tanpa lelah dan tidur pun pulas. Jadi cukup 1 buah pisang kepok kukus tiap pagi ya dok? Ya, dan bagi yang tidak punya pisang kepok, bisa pakai pisang raja atau pisang uli. Tapi bagi yang punya gangguan ginjal, tetap konsultasikan dulu. Wah, makin menarik ya Bapak Ibu. Siapa sangka buah dan makanan sederhana yang sering kita anggap remeh
justru bisa menjadi kunci kekuatan tubuh kita di usia lanjut. Benar sekali. Dan sekarang kita akan bahas makanan pagi yang berwarna ungu alami, tapi khasiatnya sungguh luar biasa. Ungu. Apa itu ubi ungu, Dok? Betul sekali. Ubi ungu bukan buah, tapi saya masukkan ke daftar ini, karena fungsinya sangat mirip, bahkan lebih luas. Ubi ungu mengandung antioksidan kuat bernama antosianin, yang membantu mengurangi peradangan dan mempercepat regenerasi otot. Wah, saya jadi teringat di kampung nenek saya pagi-pagi sering ada ubi rebus di meja. Ternyata bukan cuma pengganjal perut ya. Tepat sekali. Saya pernah bertugas di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Banyak lansia di sana tetap aktif berkebun berjalan kaki, dan semuanya punya satu kesamaan makan ubi ungu kukus sebelum matahari terbit. Jadi kandungan serat dan zat aktif dalam ubi membantu bersihkan pencernaan dan mempercepat penyerapan nutrisi. Ya, ketika sistem pencernaan bersih protein zat besi magnesium, semuanya diserap lebih baik. Penelitian menunjukkan tikus lansia yang diberi ekstrak ubi ungu punya otot lebih kuat dan daya tahan lebih tinggi. Kalau begitu, cara konsumsinya bagaimana supaya aman dan efektif? Cukup kukus potongan kecil ubi ungu hingga matang makan hangat tanpa tambahan apapun. Tapi bagi lansia dengan diabetes berat, tetap perlu membatasi dan mengawasi konsumsi. Lanjut, Dok. Saya penasaran dengan buah kecil yang satu ini. Katanya warnanya merah muda, tapi banyak yang meremehkan. Ya, kita bahas jambu biji merah. Banyak orang hanya kenal buah ini sebagai campuran rujak. Padahal kandungan vitamin C-nya jauh lebih tinggi dari jeruk. Jadi selain untuk daya tahan tubuh, vitamin C juga penting untuk otot. Betul. Vitamin C membantu pembentukan kolagen zat pengikat yang menjaga sendi lentur dan mempercepat penyembuhan otot. Belum lagi kandungan likopen dan zat besi yang mendukung peredaran oksigen ke otot. Wah, menarik. Saya pernah dengar kolagen penting buat kulit, tapi ternyata juga penting buat sendi dan otot ya. Tepat. Saya pernah menangani Bu Eti di Sukabumi. Ia sering pusing dan cepat pegal saat berkebun. Setelah minum jus jambu biji merah tanpa gula setiap pagi selama sebulan, keluhannya berkurang drastis. Wah, berarti cukup makan setengah sampai 1 buah jambu biji merah tiap pagi ya, Dok? Iya, bisa dimakan langsung atau dibuat jus murni tanpa pemanis. Tapi kalau lambungnya sensitif, sebaiknya makan setelah cemilan ringan atau dikombinasikan dengan air hangat. Saya yakin banyak penonton kita hari ini jadi terinspirasi. Dan kita belum selesai kan, Dok? Tentu belum. Masih ada beberapa makanan pagi sederhana yang akan kita bahas, termasuk makanan khas desa yang sangat saya cintai. Waduh, makin penasaran saya, Dok. Wah, Bapak Ibu, ternyata kekuatan tidak harus datang dari obat mahal. Bisa jadi justru dari semangkuk bubur sederhana. Dok, makanan berikutnya katanya sering diremehkan, tapi sebenarnya luar biasa. Benar sekali, Raka. Kita bahas bubur kacang hijau. Ini bukan hanya makanan pengganjal lapar di pagi hari, tapi juga sumber protein nabati lembut yang mudah dicerna dan sangat cocok untuk lansia. Wah, di kampung saya kacang hijau sering dimasak dengan santan dan gula. Apakah itu tetap bagus, Dok? Kalau untuk pemulihan otot dan menjaga kesehatan, sebaiknya tanpa santan dan tanpa gula. Cukup direbus dengan sedikit garam. Saya sarankan bubur kacang hijau, tawar hangat dimakan pagi-pagi sebelum aktivitas. Apa saja sih kandungan penting di dalam kacang hijau itu? Ada protein folat, zat besi, vitamin B1, dan magnesium. Semua itu penting untuk pembentukan sel baru, pemulihan jaringan otot, dan menjaga sistem saraf tetap seimbang. Wah, cocok banget buat bapak saya. Belakangan ini sering gemetar kakinya walau cuma berdiri lama. Saya ingat Pak Sarwan dari Banjarnegara. Beliau pensiunan guru sering mengeluh cepat lelah meskipun hanya menyiram tanaman. Saya sarankan ganti kopi paginya dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar. 2 minggu kemudian, beliau bilang tubuhnya lebih ringan dan tidur malam lebih nyenyak. Jadi cara masaknya cukup direbus hingga empuk, tambahkan garam sedikit saja, tanpa santan dan gula ya. Betul. Terutama bagi yang punya diabetes atau kolesterol tinggi, hindari santan dan gula.
Ini bukan sekadar makanan, tapi pemulih alami yang sudah diwariskan turun-temurun. Wah, saya jadi ingin coba sendiri. Dok, makanan berikutnya yang akan kita bahas katanya berwarna cerah dan rasanya segar ya. Betul, kita bahas apel merah. Meskipun sering dianggap kalah menarik dibanding buah impor lainnya, apel merah lokal justru punya kekayaan gizi yang luar biasa. Apel. Saya kira itu hanya bagus untuk anak-anak sekolah. Nah itu salah kaprah yang perlu diluruskan. Apel merah mengandung quercetin, sejenis antioksidan yang membantu mencegah kerusakan otot akibat stres oksidatif. Juga kaya serat pektin untuk menjaga gula darah stabil sangat baik bagi lansia. Wah, saya baru tahu apel juga baik untuk tulang. Ya, di dalam apel ada boron dan vitamin K membantu mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah patah tulang. Saya pernah bertemu Pak Jono petani apel dari Batu Malang. Meski usianya 74 tahun, beliau masih rutin jalan pagi dan berkebun ringan. Apa rahasianya? Setiap pagi Pak Jono makan satu apel dari pohon sendiri, tanpa dikupas, tanpa tambahan apapun. Kulit apel yang bersih mengandung zat aktif tambahan yang bermanfaat. Jadi cukup satu buah apel merah lokal setiap pagi ya dok? Ya, jika gigi sudah tidak kuat bisa diparut atau dikukus sebentar hingga empuk. Ini adalah penjaga harian bagi kekuatan tubuh di usia lanjut. Wah, dari belimbing sampai apel, semuanya makanan yang sangat familiar. Tapi dampaknya luar biasa kalau dimakan di waktu yang tepat. Betul, tapi kita belum sampai pada yang terakhir. Buah yang sering disalahgunakan karena sering dicampur gula. Padahal aslinya, dia adalah raja pemulih otot bagi lansia. Wah, jadi ini yang ditunggu-tunggu buah nomor 1. Wah, sekarang kita tiba di buah terakhir. Buah yang katanya sering disalahgunakan. Padahal kalau dikonsumsi dengan benar bisa jadi penyelamat. Betul sekali Raka. Buah terakhir kita hari ini adalah alpukat. Alpukat, wah, itu buah favorit saya. Tapi biasanya saya campur dengan susu kental manis dan es batu dok. Hehehe. Nah itulah masalahnya. Justru cara seperti itu yang sering membuat manfaat alpukat hilang. Jika dikonsumsi murni tanpa gula susu atau es alpukat, adalah salah satu makanan terbaik untuk memperkuat dan memulihkan otot lansia. Wah, saya jadi merasa bersalah sekarang. Tidak apa-apa Raka, banyak orang melakukan hal yang sama. Tapi sekarang kita tahu cara yang benar. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk jantung juga, kalium vitamin E, vitamin K, magnesium folat, dan antioksidan kuat seperti glutit. Jadi semua nutrisi itu bekerja sama untuk memperbaiki otot dan menjaga fungsi saraf. Betul. Saya punya pasien di Banyumas Ibu Suharti, usia 71 tahun. Setiap pagi lututnya terasa lemas. Setelah mengganti sarapan dengan seperempat alpukat yang dimakan langsung tanpa campuran apapun. Hanya dalam 3 minggu, tubuhnya terasa lebih ringan, lututnya tidak kaku lagi, dan tekanan darahnya pun lebih stabil. Wah, luar biasa. Jadi kalau dimakan saat perut kosong tubuh, bisa menyerap semua manfaat alpukat secara optimal. Tepat sekali. Tapi ingat mulai dari jumlah kecil, misalnya 1 sendok makan dulu. Karena meski lemaknya sehat, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada sebagian orang. Saya rasa banyak penonton kita hari ini yang mulai berpikir ulang soal kebiasaan pagi mereka ya dok. Itu harapan saya Raka. Karena setiap pagi kita diberi kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Dan kita tidak butuh langkah besar, cukup 1 buah, 1 sendok, 1 kebiasaan kecil. Dilakukan dengan sabar. Jeda sebentar ya Bapak Ibu. Kalau Anda masih mendengarkan sampai sini, artinya Anda benar-benar ingin sehat di usia lanjut. Coba tulis angka 1. Di komentar kalau Anda masih semangat, atau tulis angka 1 malba. Kalau merasa ini mulai membosankan, hehe, saya ingin tahu seberapa serius Bapak Ibu ingin berubah. Jadi dok, kita sudah selesai membahas 7 makanan pagi yang murah. Mudah ditemukan tapi bisa berdampak besar bagi kekuatan tubuh orang tua. Ya, dan saya ingin mengingatkan, setiap tubuh berbeda. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah ginjal diabetes berat atau gangguan pencernaan, konsultasikan dulu sebelum membuat ini jadi kebiasaan harian. Jadi jangan asal ikut-ikutan ya.
Harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Betul. Tapi bagi mayoritas lansia yang hanya merasa lemas, cepat kram, atau sulit bergerak di pagi hari, ini bisa menjadi awal pemulihan yang luar biasa. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata ibu tadi. Cukup satu kebiasaan kecil dilakukan dengan sabar. Saya jadi ingat ayah dan ibu saya. Saya ingin mereka tetap bisa berjalan ke masjid, menyapu halaman, tertawa ringan bersama cucu. Dan itulah tujuan saya. Menjadi sehat di usia lanjut bukan untuk membuktikan apapun, tapi agar kita tetap merasa berarti. Tetap dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Tanpa menyusahkan, tanpa kehilangan harapan. Dok, saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi rasanya setiap kata-kata ibu barusan seperti menyentuh hati saya. Mungkin karena saya tahu banyak orang tua di luar sana yang sedang merasa lemah, merasa kehilangan kekuatan, tapi diam-diam menyimpan keinginan untuk tetap berdiri sendiri. Itu benar, Raka. Banyak lansia yang diam, tidak mengeluh. Tapi saya tahu, di dalam hati mereka ingin tetap mandiri. Tetap bisa beribadah, berjalan ke pasar memeluk cucu, tanpa harus selalu dibantu. Dan kadang, kita sebagai anak terlalu fokus cari obat mahal, lupa bahwa jawabannya bisa jadi ada di dapur. Betul sekali. Disinilah letak kesalahpahaman besar. Banyak yang berpikir kalau mau sehat harus ke rumah sakit, harus beli suplemen mahal. Padahal dengan niat kecil dan satu buah setiap pagi, pemulihan bisa dimulai. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kunci untuk tetap kuat di usia senja adalah makan buah yang tepat, di waktu yang tepat. Ya, tepatnya di pagi hari saat perut masih kosong dan tubuh paling siap menyerap nutrisi. Itulah jendela emas bagi pemulihan otot dan sendi. Saya jadi ingin mengajak semua yang menonton sekarang juga, mulai besok pagi ubahlah kebiasaan. Jangan tunggu tubuh semakin lemah. Cukup mulai dari satu belimbing pisang kukus, ubi ungu, jambu biji bubur, kacang hijau, apel merah, atau alpukat. Semua bisa jadi permulaan. Tapi jangan lupa, jika ada kondisi khusus seperti gangguan ginjal diabetes berat atau alergi tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Setiap tubuh itu unik. Dok, saya ingin Bapak Ibu di rumah benar-benar termotivasi. Bisa tidak Ibu sampaikan satu pesan terakhir dari hati? Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi sehat di usia lanjut tidak selalu butuh langkah besar. Yang dibutuhkan adalah langkah kecil, dilakukan terus-menerus dengan cinta dan harapan. Saya percaya setiap orang tua berhak untuk tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap merasa berarti. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kita ingin menjalani sisa usia dengan tenang, tidak menyusahkan, dan tetap dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih, Dok. Saya sangat bersyukur hari ini bisa belajar dari Ibu. Dan bagi Anda yang menonton sampai akhir, saya ingin tahu, apakah video ini memberi harapan bagi Anda? Kalau iya, tolong bantu sebarkan video ini ke saudara, teman sebaya, atau tetangga. Kita tidak tahu, mungkin satu buah video ini bisa menyelamatkan langkah kaki seseorang yang kita cintai. Jangan lupa tekan tombol suka dan langganan, agar kita bisa terus belajar bersama dengan semangat, tanpa merasa terbebani. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Hari ini kita sudah menjelajahi 7 makanan sederhana yang bisa kita temukan di pasar, di kebun, bahkan di dapur sendiri. Tapi dampaknya bukan main. Dari belimbing yang meringankan bengkak kaki, pisang kukus yang menguatkan saraf, ubi ungu yang membersihkan saluran cerna, hingga alpukat yang diam-diam menjaga kekuatan otot kita. Semuanya adalah sahabat setia tubuh lansia. Dan yang terpenting, semua itu tidak mahal. Tidak perlu suplemen ribuan rupiah. Tidak perlu alat olahraga rumit. Yang dibutuhkan hanya niat kecil dan komitmen besar. Karena tubuh tidak meminta kita melakukan hal yang sempurna. Ia hanya butuh kita konsisten memberi yang tepat, di waktu yang tepat.
Saya tahu banyak dari kita mungkin merasa sudah terlambat, tapi percayalah, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai merawat tubuh. Bahkan satu langkah hari ini bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih kuat besok. Mulailah dari hal yang paling kecil. 1 buah, 1 pagi, 1 niat. Itulah awal perubahan. Dok, saya yakin banyak dari penonton kita hari ini merasa seperti saya, terbuka pikirannya dan merasa lebih berani untuk memulai. Saya harap begitu, Raka. Karena saya percaya setiap orang tua Indonesia berhak untuk sehat, mandiri, dan bahagia. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur sendiri. Bapak Ibu, jika Anda ingin saya dan Dr. Siti Setiati membuat video lanjutan tentang makanan sederhana lainnya yang baik untuk usia lanjut, tuliskan di komentar. Saya ingin belajar lagi. Dan kalau Anda sudah menonton sampai detik ini, berarti Anda luar biasa. Beritahu, kami tulis nama kota Anda dan buah favorit Anda di pagi hari. Siapa tahu, itu bisa jadi inspirasi bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini membawa manfaat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.